Crimea merupakan bagian dari Ukraina, tapi mengapa banyak sekali Muslim yang ada di sini? Sejarahnya bagaimana? Ayo ikuti bahasanya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke, kali ini saya ajak Anda untuk ke Semenanjung Crimea. Nah, Semenanjung Crimea ini adalah wilayah yang diperebutkan antara Ukraina dengan Rusia. Dan yang ada di sini, penduduknya ada di sini adalah orang-orang Tatar yang memiliki sejarah panjang. Dan orang-orang Tatar ini bisa dikatakan adalah orang yang mayoritas beragama Islam, guys. Oke guys, orang-orang Tatar Crimea ini moyang mereka itu tercatat berasal dari rumpun bangsa Turki. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam kekaisaran Rusia, Semenanjung Crimea ini merdeka di bawah Kekhanan Crimea dan mereka di bawah pengaruh kekaisaran Utsmani yang juga berbatasan dengan kekaisaran Rusia. Nah, tahun 1774, nah setelah perang Rusia-Turki di tahun 1768 sampai 1774, nah kekaisaran Rusia dan Utsmania setuju tidak mencampuri Kekhanan Crimea melalui perjanjian Kusuk-Kainarsa. Nah, pada 1783 setelah meningkatkan penurunan Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Rusia mulai mengambil alih Kekhanan Crimea. Di Uni Soviet ini seringkali tidak mungkin menggunakan bahasa etnis Tatar Crimea. Nah, makanya pihak Soviet ini bersikeras tidak ada hal seperti itu. Yang ada hanya Tatar pada umumnya ya. Oleh karena itu, Tatar Crimea ini bisa dimengerti menjadi tekanan pada Crimea. Karena ada gerakan berkembang untuk menyebut Tatar Crimea sebagai Kirim Tatar yang merupakan jamak dari Kirim Tatarlar. Oke guys, sejarah dari Tatar Crimea ini, mereka dipaksa keluar dari rumah mereka pada tahun 1944 sampai dan juga tahun 2015 ya. Tatar Crimea jatuh di tengah-tengah ketegangan Rusia-Ukraina. Crimea direbut oleh Federasi Rusia setelah penggulingan Presiden Viktor Yanukovych selama revolusi Ukraina pada tahun 2015. Nah, langkah ini sih dikecam oleh pemerintah Ukraina yang baru dan diabaikan oleh sebagian besar negara bagian PBB yang terus mengakui Crimea sebagai bagian dari Ukraina. Nah guys, Crimea ini memiliki sejarah multi etnis yang panjang ya, dimana kekuatan dominannya antara pendirian Kekhanan Crimea Hasigirai pada tahun 1441 dan juga penaklukan Rusia 1783. Nah, keluarga Girai ini mengakui dirinya sebagai keturunan dari Genghis Khan ya, tapi membentuk kerajaan terpisah setelah Golden Horde mulai runtuh pada paruh kedua abad ke-14. Nah, keruntuhan semakin besar karena serangan Timur Leng ya, ini merupakan tokoh yang dikenal di Uzbekistan. Ini bukan kemenangan Rusia di pertempuran lapangan Kulikovo pada 1380. Nah, sejarawan Rusia ini cenderung berargumen Tatar Crimea tidak memiliki peradaban mapan yang fungsinya selain menjadi pedagang budak yang ditumpangi kuda untuk Utsmani. Nah, klaim kenegaraan Tatar Crimea bertahan dan berkembang hingga tahun 1783 seperti yang ditujukan oleh Istana Girai di Bakhchisarai, Masjid Chumachami yang megah dan madrasah di Sinkirli Medresa. Nah, Kekhanan juga hidup lebih lama dari semua sisa-sisa Golden Horde lainnya ya, seperti Kazan dan Astrakhan yang ditaklukkan oleh Ivan keempat masing-masing pada tahun 1552 dan 1556. Nah, kekuatan militer Kekhanan adalah tandingan dan seringkali menjadi ancaman ya bagi Moskow yang sebagian dibakar oleh Tatar Crimea pada tahun 1571. Nah, nggak kurang dari 83% populasi Crimea ini terdiri dari Tatar Crimea pada saat itu yang dijajah ya pada tahun 1783. Nah, kemudian si gelombang imigrasi
emigrasi ya berturut-turut, terutama pada saat perang Crimea pada tahun 1850. Itu telah mengurangi populasi Tatar dari Crimea ini menjadi 26% pada tahun 1921. Tapi mereka masih cukup kuat untuk mendirikan sebuah majelis ya guys ya. Dan karena ya ini ya kaitannya dengan Turki Utsmaniyah. Nah, jelasnya budaya-budaya yang ada di sana ini jelas terpengaruh ya guys ya dengan dengan bangsa Turki dan Islam juga gitu ya. Sebagian besar mengklaim mereka adalah Muslim yang berbahasa Turki ya di Tatar Crimea ini. Tapi ada juga versi sejarah yang mengatakan bahwa mereka itu adalah Aryan yang berbahasa Turki yang dirancang untuk melukis Tatar Crimea dalam cahaya seni Eropa yang lebih ramah Slavia gitu guys. Karena memang orang Slavia zaman dulu itu merupakan para budak ya guys ya. Makanya mereka mungkin lebih condong untuk menyatakan dirinya sebagai orang Turki gitu. Dan untuk saat ini sih orang-orang Tatar Crimea ini dalam posisi yang serba salah ya, karena mereka berada di tempat yang terjebak ya, karena mereka itu dikuasai Rusia sementara tempatnya ada di Ukraina. Sementara di Ukraina mereka tidak mendapatkan pasokan dari dari sana karena memang kondisinya sedang dilanda perang gitu guys ya. Dan mudah-mudahan orang-orang yang ada di Tatar bisa kembali lagi pulih dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari lagi seperti biasanya, karena di sana saat ini untuk melakukan ibadah gitu. Jadi mereka pada saat melakukan Ramadan ya, ibadah puasa, mereka mengalami kesulitan untuk airnya kayak gitu ya. Terus kemudian pasokan makanannya juga gitu guys. Oke, mudah-mudahan segera berakhir ya konflik yang ada di sana. Oke, makasih banget udah gabung. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.